Mata, hati-hati hadirin, orang Indonesia 5,5 jam buka HP. Berbahagialah yang HP-nya jadul sehingga membosankan. Yang HP-nya canggih, makin bagus, makin cepat, kuotanya banyak, internetnya cepat. Di sini nih bisa menguatkan iman, melemahkan iman. HP ini nih bisa membuat kita jadi ahli takwa atau jadi orang yang Allah murka. Di sini nih, di sini hadirin yang punya HP. Serius, ini serius sekali, karena berjam-jam kita membuka ini. Kalau yang kita buka hal yang manfaat, yang membuat kita ingat kepada Allah, ilmu yang manfaat, di sini penguat iman. Tapi nafsu kita tidak suka lihat yang baik-baik. Nafsu kita itu ngajaknya lihat yang error di sini. Nggak tahu kalau kakek-kakek masih suka lihat yang error, kakek-kakek juga lelaki, ya udah tuh berarti error juga. Padahal saya kakek-kakek juga. Mikir apa? Mikirin HP ya. Ke masjid sih ke masjid, pakai kopiah sih kopiah haji. Tapi kalau lagi sendiri, makanya kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ada 4 yang paling berat tapi paling besar pahalanya. Salah satu di antaranya ifah, menjaga diri dalam kesendirian. Yang pertama adalah memaafkan ketika kita sedang marah dan mampu membalas tapi kita maafkan. Yang kedua, memberi, berinfak ketika kita sedang perlu uangnya. Kita lagi perlu, ada yang lebih perlu dan kita berikan, itu top. Yang ketiga, kita bisa menjaga diri tidak melakukan maksiat ketika dalam kesendirian. Di depan orang kita nggak mau buka-buka HP yang ngeres, ya kan? Si bapak ketawanya aku tahu aja kan. Gini Pak, kan ini maaf aja ya, katanya orang yang suka buka-buka tayangan yang tidak bagus itu di sininya, di kukunya ada yang putih-putih Pak. Masa kukunya nggak ada yang putih, yang nggak langsung lihat begini, nggak usah dilihat. Astagfirullah, saya dosa ini ya. Jadi si bapak ada yang pura-pura lihat, oh benar juga nih kuku. Ini sia-sia, baru aja ngomong jangan sia-sia, mancing aja nih kakek-kakek nih. Maaf ya Pak. Yang keempat, berani berkata benar kepada orang yang ditakuti atau yang diharapkan. Kita takut kepemimpinan, gak berani ngomong benar. Atau ada orang yang kita harapkan bisa nolong kita, nah kita juga gak berani bicara benar karena takut kita tidak ditolong. Nah kalau bisa 4 ini mantap, itu ciri-ciri tuh ketakwaan seseorang. Hati-hati HP ini, semuanya harus menyadari HP ini bisa mendekatkan kita ke Allah, bisa menjauhkan kita dari Allah. HP ini bisa membuat kita lebih takwa, atau HP ini bisa membuat kita rontok ketakwaan kita. HP ini bisa membuat kita jadi orang yang ditolong Allah, atau sebaliknya. HP ini kalau tidak hati-hati membuat kita jauh dari pertolongan Allah. Sadari ini sama-sama hadirin. Kelihatannya semua serius ini. Kalau gitu mau saya jual, jual lah.
jual beli HP. Hadirin, turun dari sini telinga, sebetulnya hampir sejajar. Ini nih, ini bisa jadi penguat iman, bisa menjadi perontok iman. Telinga ini bisa membuat kita banyak dapat pertolongan Allah, atau sebaliknya. Kalau kita banyak mendengarkan maksiat, apa yang diharamkan Allah, udah jelas kita makin jauh dari pertolongan Allah. Makin tidak tenang. Jangan suka dengar gibah, karena yang mendengar dan yang berbicara sama dosanya. Jadi kalau kita dengar orang yang suka menjelek-jelekan orang lain dan kita menikmati obrolan itu, walaupun kita tidak berkata apa-apa, tapi di hati jadi itu dosanya sama. Hindari yang kita lihat dan kita dengar yang membuat kita lalai dan tidak disukai Allah. Turun lagi, lisan. Nggak apa-apa Bu, itu ada adik kita menangis. Nggak apa-apa, tenang ya. Pasti suatu saat berhenti tangisannya ya. Pasti, nggak mungkin nangis seumur hidup, betul tidak? Dan kita yang mendengar, ya nggak apa-apa. Anak dibawa ke masjid, nggak apa-apa. Ada hadisnya, Rasulullah SAW pernah mendengar ada bayi yang menangis dan beliau mempercepat sholatnya. Berarti terdengar. Khusyuk itu bukan tidak mendengar apa-apa. Tuh kan berhenti. Oh lagi ya, nggak apa-apa. Kita juga pernah bayi, benar? Masih mending ini nangisnya di masjid, kita nangisnya di pasar. Lanjut. Nah mulai ke yang berbahaya, lebih bahaya. Ini lisan. Kalau orang sudah banyak bicara sia-sia, itu lebih dekat kepada bicara maksiat. Makin banyak bicara yang tidak disukai Allah, makin jauh dari pertolongan Allah. Itu kuncinya. Karena yang Allah sukai hanya dua, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Ini yang disukai Allah. Ini ciri ketakwaan. Ini yang mendatangkan pertolongan Allah. Bicara baik atau diam. Berarti kalau kita tidak bisa jaga kata-kata kita, banyak sia-sia, banyak perkataan yang tidak disukai Allah, artinya kita makin jauh dari Allah, makin jauh dari pertolongan Allah. Bapak Ibu banyak masalah, jaga lisan, itu salah satu gerbang agar kita ditolong oleh Allah. Bukan tidak boleh bicara, tapi bicaranya yang baik, niatnya baik, yang disampaikannya baik, manfaatnya juga baik. Kalau tidak, diam saja. Bagi yang senang ngobrol, siap-siap hidupnya banyak masalah. Ya, karena setiap ngobrol itu sangat berpeluang tergelincir. Tergelincir hati, niatnya jadi ujub, jadi ria, jadi dengki, banyaklah. Setiap kali ngobrol itu hati akan main terus. Lalu perkataannya bisa bohong, bisa ditambah-tambah, bisa menghina, bisa menyakiti orang, bisa gibah, bisa fitnah, bisa dusta. Selama bicara sangat berpeluang kita tergelincir hati, juga tergelincir kata-kata, dan itu artinya kita semakin menjauhkan dari pertolongan Allah. Kenapa jadi diam?
Karena disuruh diam. Sepi dong kalau diam. Ya kalau mau bicara, bicara saja. Itu perintahnya juga falyaqul khairan, bicara dulu baru diam. Tapi syaratnya bicaranya baik. Dari Semarang ke sini, aduh jauh. Jadi dekat nggak sih dengan bicara begitu? Jawab, enggak, jadi berubah, benar? Macet, jadi lancar. Jadi lancar tidak? Nggak usah bicara itu. Aduh capek. Terus jadi gimana? Salah sendiri. Kenapa ikutannya? Udah jelas dari Semarang ke sini jauh. Yang dekat dari Semarang kemana mas? Ke mall. Seperti mau ke Mekah. Aduh 9 jam, ya udah cari yang 9 menit. Mau apa kita mengeluh? Mau apa kita mencela? Mau apa kita ngerasul? Memang pilihan kita mau pergi, benar? Nikmati. Capek itu penggugur dosa. Badan sakit-sakit itu penggugur dosa. Gak usah mengeluh. Tapi suami saya tuh, siapa yang milih? Dulu tapi nggak kayak gini suami saya. Ibu juga dulu nggak kayak gitu, ya nggak? Udah bicara yang baik saja. Alhamdulillah. Pengen ditolong oleh Allah, jaga lisan. Jangan bicara sekuat tenaga kecuali mikir dulu. Baik tidak niatnya, benar tidak yang saya sampaikan, apa dampaknya, Allah suka atau tidak. Makin jaga lisan dan ikhlas menjaganya karena Allah yang menyuruh, insya Allah makin dekat dengan ketakwaan, makin dekat dengan pertolongan Allah. Orang-orang yang bicaranya tidak terjaga, jauh dari ketakwaan, jauh juga dari pertolongan Allah. Jadi salah satu yang membuat hidup kita menderita, tidak menjaga lisan. Kita sudah tua nih Pak, udah banyak bicara dari dulu, ya kan? Dan sekarang bagian diam. Nanti sepi begini hadirin, bicarakan tidak harus dengan kata-kata. Dengan perilaku kita juga sudah bicara banyak. Senyum yang tulus, menyimak dengan baik, sifat yang ramah, rendah hati, itu sudah banyak yang disampaikan. Tidak harus menjelaskan segala hal dengan kata-kata. Kalau tidak sesuai dengan kelakuan, malah jadi jatuh. Jauhi apa yang Allah tidak suka. Jangan lakukan yang tidak ada manfaat. Ini Allah suka tidak nih yang saya lakukan. Kalau kira-kira tidak suka, udah tinggalkan saja. Waktu kita terbatas. Apalagi yang sudah senior-senior. Ini memang jamaahnya senior semua Pak. Yang ikut pensiunan. Memang pensiun itu nikmat besar dari Allah. Karena jadi banyak yang lebih soleh Pak. Bukan soleh mendadak, apalagi mu'alaf katanya. Bukan, itu kata-kata yang tidak baik. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa cukup waktu memperbaiki diri, benar? Makanya kalau menjelang pensiun harusnya bahagia. Karena kita tidak lagi terikat lebih banyak oleh aturan-aturan yang kadang menghambat waktu kita mendekat ke Allah. Dan yang paling berat itu kalau lagi kerja tuh kecenderungan munafiknya lebih besar. Acting terus. Duniawi saja. Seakan-akan mau dibawa kemana dunia ini. Bagaimana bapak-bapak pensiunan, rezeki masih ada tidak?
Masih Pak? Alhamdulillah. Bagus. Dulu takut pensiun. Ya, sekarang nggak takut lagi kan? Karena udah jadi pensiun. Banyak yang takut tua. Tenang aja, kalau udah jadi terima ya Pak ya. Nikmati Pak. Kita, ini rata-rata lahir tahun berapa? Ada yang 50-an. Berarti sebagian sudah bonus ya? Yang di atas 63 bonus tuh Pak. Harus benar-benar bersyukur. Yang mau 63 ya siap-siap. Saya sekarang 62 Pak. Setahun lagi 63. Harus siap-siap betul. Bisa lebih cepat. Takut jangan mati. Oh jangan takut. Dunia ini mampir. Harusnya kita kangen kepada Allah tuh. Harusnya kematian tuh sesuatu yang kita rindukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Semarang ke sini pasti suatu saat lebih senang pulang, gak mau lama-lama di sini ya enggak? Iya kan? Ayo pulang, senang tuh. Kayak haji aja 40 hari itu. Kangen pengen pulang ke Indonesia. Karena di sana cuma mampir. Walaupun menyenangkan, tapi banyak yang menunggu-nunggu waktu pulang. Bagusnya yang idealnya begitu Pak. Kita kalau mau pulang tuh senang. Bakal jumpa dengan pencipta kita yang maha baik, yang mengurus kita setiap waktu, yang menutupi aib-aib kita, yang menjaga kita siang dan malam, yang kasih sayangnya tidak pernah bisa ditandingi siapapun.